Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Begitu roh master jiwa memasuki mayat leluhur klan Kaisar Abadi, seluruh jurang pemakaman jiwa mulai bergetar hebat, dan energi jiwa-jiwa yang terzalimi tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah seperti tsunami, mengalir deras ke mayat kuno ini. Dengung-dengung-dengung. Dalam sekejap, dengan inti Sol Burial Abyss sebagai pusat formasi, cahaya formasi berbentuk jiwa yang mengerikan muncul di 4 sudut Sol Burial Abyss, menjulang ke langit, menyelimuti langit dan matahari, memadatkan energi jiwa-jiwa yang terzalimi tak berujung, dan menyapu dengan cara yang dahsyat. Wilayah Sol Burial Abyss awalnya sangat luas, tetapi saat ini, semua wilayah Sol Burial Abyss sedang bergejolak. Beberapa master domain jurang yang telah berlatih di Sol Burial Abyss semuanya mendongak dengan ngeri dan menatap inti Sol Burial Abyss di kejauhan. Apa sebenarnya yang terjadi di inti jurang pemakaman jiwa ini? Sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran mereka, tiba-tiba, boom, aura jiwa-jiwa yang dirugikan itu meledak keluar dari tanah Sol Burial Abyss bagaikan miliaran serangga spiritual, memasuki tubuh mereka satu demi satu, dan melahap semua jiwa dan darah dalam tubuh mereka di bawah tatapan ngeri mereka. Tidak, para penguasa abis ini menjerit keras dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya kekuatan jiwa dan darah tak berujung yang tersisa, yang menyatu dengan nafas besar jiwa-jiwa yang penuh dendam, berubah menjadi nutrisi, dan dengan cepat mengalir ke mayat leluhur klan Kaisar Abadi. Hahaha, keren banget. Mayat tingkat Master Taois bahkan lebih baik. Mayat itu bisa menahan kekuatan roh-roh pendendamku tanpa perlu khawatir tubuh fisikku akan rusak. Di tengah tawa gembira Master Daois jiwa, jasad leluhur klan Kaisar Abadi, yang telah lama meninggal tampak perlahan bangkit dari peti mati tua, dan aura mengerikan Master Daois segera memancar dari tubuhnya. Ini, apa-apaan ini? Ekspresi penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba berubah. Menatap ke kejauhan, ia melihat pemandangan beberapa penguasa domain berjatuhan sambil menjerit, pemandangan seluruh jurang pemakaman jiwa berguncang hebat, pemandangan bumi terbelah, dan kabut hitam tak berujung membubung, seolah-olah seluruh jurang pemakaman jiwa terbakar. Itu formasi yang hebat, formasi jiwa murka tingkat Master Dao. Qin Chen bergumam, sambil menatap sekeliling dengan mata tajam. Pada saat yang sama, ia menundukkan kepala dan menatap tubuh leluhur Kaisar mayat hidup. Mayat yang awalnya berasal dari lautan kosmik kini terendam dalam kegelapan jurang yang bergulung-gulung. Kulitnya berubah dari pucat menjadi ungu tua, dan pola-pola jiwa yang aneh muncul di permukaan otot-ototnya. Bahkan tulang-tulangnya mulai memancarkan aura kuno berwarna hitam dan merah. Ini adalah transformasi asal-usulnya. Leluhur klan Kaisar Abadi awalnya adalah makhluk kuat di lautan semesta, dan asal-muasalnya adalah asal-muasal lautan semesta. Namun kini, di bawah kendali Master Dao Jiwa, tubuhnya mulai bertransformasi ke arah jurang, menjadi semakin dingin dan jahat. Terlebih lagi, Dao Abadi dalam tubuh leluhur Kaisar Abadi sudah mengandung aura keabadian kuno. Sekarang setelah Master Dao Jiwa dibangkitkan kembali, pesona kuno itu begitu hebat sehingga bahkan Qin Chen diam-diam terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa kombinasi jalan abadi laut semesta dan jalan jiwa abis akan menghasilkan perubahan yang begitu istimewa. Qin Chen merasa takjub, dan wawasan yang tak ada habisnya mengalir dalam hatinya. Paman Qin, Master Dao Jiwa ini cukup cakap. Aku tak menyangka dia sudah membentuk formasi Dao Jiwa setingkat Master Dao sejak dulu. Jika dia membiarkannya hancur sendiri dan meledakkan seluruh jurang pemakaman jiwa, kita pasti sudah terluka parah di bawah perlindunganmu, Paman Qin. Di sampingnya, kelopak mata Mo Nianli berkedut liar, dan dia juga diam-diam menyampaikan pesan. Pada saat yang sama, dia sangat waspada dan tidak berani meremehkan para pahlawan dunia lagi. Memang, jurang pemakaman jiwa ini telah lama menjadi dojo Master Dao Jiwa ini. Orang ini mampu menyiapkan metode seperti itu di hadapan banyak Master Dao di jurang tersebut. Dia cukup strategis. Qin Chen mengangguk sedikit. Dia bisa tahu sekilas bahwa Sol Burial Abyss telah direncanakan selama bertahun-tahun. Selama miliaran tahun, sejumlah besar penguasa domain kuat yang tewas di Sol Burial Abyss seharusnya telah diam-diam diserap oleh Sol Dao Master dan disembunyikan di Sol Burial Abyss, terpecah menjadi potongan-potongan kecil dan tidak dapat dilihat oleh Dao Master lainnya.
Faktanya, dia telah merencanakan kebangkitannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menarik, tatapan Qin Chen serius. Kali ini, jika bukan karena garis keturunan petir dan kekuatan buku kuno di tubuhnya, orang lain mungkin tidak akan lolos. Aku hanya ingin tahu apakah asal-muasal dimensi tinggi dari lautan semesta dalam mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, setelah terkontaminasi oleh Master Dao Jiwa ini, masih dapat membantuku memasuki alam dimensi tinggi dalam satu gerakan. Qin Chen merasa sedikit gugup. Jika dia ingin menembus alam dimensi tinggi, kekuatan dimensi tinggi lautan semesta sangatlah penting. Dia tidak bisa hidup tanpa mayat leluhur klan Kaisar Abadi. Di mana dia bisa menemukan mayat dimensi tinggi lautan semesta lainnya. Di bawah tatapan kaget penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya, mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup bagaikan pusaran tanpa dasar, melahap habis kekuatan jiwa yang terkumpul di jurang pemakaman jiwa selama miliaran tahun. Mayat yang awalnya tak bernyawa itu perlahan-lahan mulai terisi vitalitas. Berdengung. Pada saat tertentu, mata leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba terbuka, dan dua cahaya hitam yang mengerikan menembus langit, dalam dan dingin, mengandung kehendak jurang tak berujung. Wajah leluhur klan Kaisar Abadi yang awalnya mengerikan kini dipenuhi jejak jiwa yang aneh. Seluruh wajahnya bagaikan hantu jahat paling terkutuk di jurang, dengan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum sinis. Hahaha, akhirnya aku kembali ke dunia. Tekanan dahsyat meletus, menghancurkan kehampaan. Kabut hitam di seluruh jurang pemakaman jiwa mendidih saat ini, berubah menjadi puluhan ribu rantai hitam pekat, melilit tubuh baru ini seperti sebuah penobatan. Aura Master Dao jiwa ini telah kembali ke puncaknya. Qin Chen membelalakkan matanya. Dia jelas merasakan bahwa aura yang keluar dari mayat leluhur klan Kaisar Abadi telah mencapai tingkat seorang Dewa Dao, mengandung keagungan seorang Dewa Dao. Salah. Seketika, Qin Chen sedikit mengernyit. Bukan guru Tao tingkat atas. Tepatnya, masih ada satu langkah lagi. Qin Chen dengan tajam menyadari bahwa meskipun aura Master Dao jiwa telah menembus ambang batas Master Dao, auranya masih agak jauh dari puncak Dao Master yang sebenarnya. Lagi pula, mayat ini sudah tidak lengkap, dan Master Dao jiwa hanya meninggalkan sisa jiwa. Bahkan jika kekuatan seluruh jurang pemakaman jiwa dikorbankan, mustahil untuk membuatnya kembali ke puncak sekaligus. Namun meski begitu, Soul Master saat ini telah menjadi eksistensi yang tidak bisa diabaikan di jurang maut. Swiss, sang Master Jiwa mengangkat telapak tangannya, dan kelima jarinya bergerak berirama, kekuatan jiwa yang tak terbatas berubah menjadi guntur cahaya jiwa yang gelap gulita, menyambar langit dan bumi. Seluruh dunia seakan bergetar oleh napasnya. Wah, terima kasih banyak. Suara sang Master Jiwa berubah, menjadi rendah dan serak, bagaikan paduan suara ribuan jiwa di jurang, sangat jahat. Ledakan, aura mengerikan meletus dari tubuhnya, menyapu dan dengan ganas menekan Qin Chen dan yang lainnya. Penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya tiba-tiba mengerang, sementara penguasa domain api lilin dan penguasa domain Lianqi bahkan memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi ngeri. Bahkan Mo Nianli dan Fang Muring tampak pucat dan sedikit malu. Hanya Qin Chen yang berwajah acuh tak acuh dan ekspresinya tidak berubah. Oh, sekarang setelah kau pulih, kau malah bersikap bermusuhan. Qin Chen tampak tenang, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Sang Master Dao jiwa mencibir, hahaha, nak, kau tidak benar-benar berpikir bahwa jika kau membiarkanku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan berterima kasih padamu, kan? Naif. Master Dao jiwa dengan hati-hati merasakan tubuhnya sendiri dan berkata, wah, tubuh ini cukup baik. Karena kau telah banyak membantuku pulih, aku akan mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, kau akan mematuhi perintahku. Bagaimana? Cahaya dingin melintas di mata sang guru jiwa. Ledakan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan telapak tangan hitam besar turun dari langit, langsung menutupi Qin Chen dan yang lainnya. Tuan. Ekspresi penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka melawan karena takut. Akan tetapi, tepat saat telapak tangan itu hendak jatuh. Konyol, apa kau pikir aku akan memberimu mayat begitu saja tanpa meninggalkan trik apapun? Qin Chen mencibir dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Dengan suara berdengung, miliaran pola petir gelap tiba-tiba menyala di kehampaan.
Tubuh leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba mengeras. Pada tingkat dimensi tinggi, mayat leluhur klan Kaisar Abadi terkunci di udara oleh rantai petir hitam tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Pupil mata sang master jiwa mengecil. Bagaimana mungkin, kau meninggalkan rencana cadangan di mayat ini? Metode macam apa ini? Ledakan. Ia berjuang keras, tetapi sia-sia. Rantai hitam pekat ini sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan penghakiman yang sama yang ia rasakan dalam pikiran Qin Chen. Rantai itu awalnya menembus tubuh leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan sekarang juga langsung menembus jiwanya. Begitu dia memikirkan hal itu, jiwanya merasakan sakit yang tajam. Ini, apa yang terjadi? Master Dao jiwa meraung kaget dan marah. Qin Chen tersenyum acuh tak acuh, menurutmu mengapa aku membiarkanmu mengambil alih mayat ini? Ia mencibir, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup ini terbunuh setelah terperangkap rantai penghakiman. Meskipun ia telah jatuh, aura rantai penghakiman tetap abadi di dalam tubuhnya. Kau merasuki tubuhnya, menyatu dengannya. Kau mewarisi karmanya, dan tentu saja, kau juga harus menanggung segala keterbatasannya. Anda, wajah Master Jiwa terdistorsi. Wajah yang awalnya milik leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi seganas iblis, dan garis-garis gelap menyebar dengan liar. Ia bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya, tetapi tubuhnya terikat erat oleh rantai tak terlihat. Jika ia melawan sedikit saja, ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Belenggu penghakiman. Qin Chen sudah meninggalkan trik tersembunyi saat menyerahkan jenazah leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang ahli tingkat Dao Lord hanya mendengarkan pernyataan lalu menyerahkan jenazahnya, bersambung. Mendengus. Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan keras. Desir. Di dalam kehampaan, rantai petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkontraksi, bagaikan hukuman ilahi yang turun dari dimensi tertinggi. Setiap sambaran petir mengandung kekuatan penghakiman dan langsung menembus tubuh jiwa dan daging sang master jiwa. Ah! Sang master jiwa menjerit keras, kabut hitam di sekelilingnya meledak, dan seluruh tubuhnya berkedut hebat. Sial, sakit sekali. Sekalipun dia berada di dalam tubuh perkasa sang leluhur klan Kaisar Abadi, roh Master Dao jiwa benar-benar memperlihatkan retakan kecil saat ini, seakan-akan hendak runtuh. Ini, tingkat penekanan jiwa apa ini? Sang guru jiwa ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menduduki mayat leluhur klan Kaisar Abadi, bahkan jika Qin Chen punya rencana cadangan, dia tidak akan bisa benar-benar menekannya, seorang Master Tao. Tetapi saat ini, dia menyadari betapa salahnya dia. Kekuatan penghakiman, Qin Chen bukanlah rantai jiwa biasa, tetapi dapat secara langsung menekan keberadaannya dari tingkat dimensi tinggi. Kekuatan semacam ini, Master Dao jiwa merasa ngeri. Meskipun kultivasi spiritualnya belum mencapai puncaknya, ia kini memiliki tubuh setingkat Master Dao, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh kekuatan biasa. Namun, di bawah kekuatan ini, ia tak mampu melawan. Seberapa mengerikankah ini? Untuk membebaskan diri dari kekuatan semacam ini, pertama-tama aku harus memulihkan kultivasi puncakku. Namun, aku bisa merasakan bahwa bahkan jika aku pulih, seiring jiwaku pulih, kekuatan ini perlahan akan berakar dan bertahan di dalamnya. Seiring jiwaku pulih, ia akan semakin terjerat dengannya. Saat itu, aku hanya akan terjerat semakin erat, tanpa kemungkinan untuk lepas. Sang guru jiwa putus asa. Apa, kau masih ragu? Itu peluru berlapis gula. Setelah kau memakan lapisan gulanya, kau ingin mengembalikan pelurunya. Qin Chen mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak lagi menahan diri dan menekan dengan keras. Ledakan. Kekuatan penghakiman yang tak terbatas melonjak, dan tubuh sang master jiwa berlutut langsung di kehampaan dengan kepala tertunduk, tidak dapat melawan sama sekali. Master Dao setengah langkah menekan Master Dao yang sebenarnya. Pada saat ini, penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya ketakutan. Sekalipun mereka pernah dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen sebelumnya, namun melihat Qin Chen menindas seorang Dao Lord sejati dengan mata kepala mereka sendiri, dan menghancurkannya dengan cara yang dahsyat, tetap saja membuat hati mereka gemetar. Berapa banyak kartu tersisa yang dimiliki pria ini? Baiklah, coba kulihat bagaimana asal-usulmu berubah setelah kau menyatu dengan dimensi yang lebih tinggi di alam semesta.
Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti sang master jiwa. Tiba-tiba, sang master jiwa merasa ngeri bahwa kekuatan asli di tubuhnya perlahan diserap oleh Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Sang master jiwa ketakutan setengah mati. Apakah Qin Chen benar-benar menyerap tubuhnya secara langsung? Menjadi makanan sendiri. Melihat ekspresi ngeri di wajah Master Dao Jiwa, Mo Nianli tertawa. Master Dao Jiwa ini benar-benar bodoh. Berani sekali dia menantang Paman Qin. Dia yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Apa yang harus dilakukan saat ini tidak sejelas yang dipikirkan anak kecil sepertiku. Mo Nianli menggelengkan kepalanya. Terkadang, identitas memang berbahaya. Sang Master Jiwa jelas tahu apa yang terbaik untuk dilakukan, tetapi karena identitasnya, wajar saja ia harus menderita. Asal tak berujung mengalir ke tubuh Qin Chen, dan semua pori-pori di tubuh Qin Chen terbuka. Menarik, setelah tubuh leluhur klan Kaisar Mayat hidup menyatu dengan kekuatan jurang, tiba-tiba ia mengalami transformasi seperti itu. Qin Chen merasakannya dengan saksama dan menunjukkan ekspresi takjub. Setelah mengambil alih tubuh leluhur klan Kaisar Abadi, penguasa Dao Jiwa tidak hanya tidak memiliki penolakan, tetapi setelah menyerap kekuatan jiwa-jiwa penuh dendam yang tak berujung di jurang pemakaman jiwa, energi leluhur klan Kaisar Abadi berada dalam keseimbangan sempurna antara lautan kosmik dan jurang. Dia bahkan tidak perlu mengubahnya terlalu banyak, dia bisa menyerapnya secara langsung. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Chen mengangguk puas. Sepertinya langkahnya tepat. Selain itu, energi dari mayat leluhur klan Kaisar Abadi semakin cocok untuknya. Saat itu, keyakinanku untuk menembus alam dimensi yang lebih tinggi mungkin akan lebih tinggi lagi. Mata Qin Chen berkedip saat dia menatap Soul Dao Master dan tersenyum sedikit. Kamu, apa tatapan matamu itu? Soul Master merasakan kulit kepalanya kesemutan saat Qin Chen menatapnya seperti ini, seolah-olah dia sedang ditatap oleh monster, dan bulu kuduk merinding akan muncul di sekujur tubuhnya. Suatu ketakutan yang besar dan misterius menyelimuti pikirannya. Temanku, aku hanya bercanda denganmu tadi. Tidak perlu dibesar-besarkan, kan? Cepat, singkirkan kekuatan sihirmu, kata Master Dao Jiwa dengan tergesa-gesa. Oh, apakah kamu menyerah sekarang? Qin Chen menatap Soul Master dengan senyum tipis. Sejak kau berjanji untuk membantuku pulih ke bentuk puncakku, aku sudah bertekad untuk mengikutimu dan melakukannya bersama-sama. Kelopak mata Master Dao Jiwa berkedut saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Merasa kekuatannya terkuras habis, dia menjadi sangat cemas. Jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh kekuatan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah akan terhisap habis. Oh, Qin Chen menatap Master Dao Jiwa dengan tenang, lalu kenapa kau memanggilku seperti itu tadi? Aku, ekspresi Master Soul Dao berubah. Aduh, orang tua ini, dia jelas-jelas sudah berlutut, tapi dia bersikeras berpura-pura berdiri. Mo Nianli menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia menderita karena ingin menyelamatkan mukanya. Sang guru jiwa ingin mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke arah langit yang jauh. Qin Chen sedikit mengernyit, tatapannya dingin, orang-orang ini datang begitu cepat. Ledakan, di seluruh jurang yang jauh. Serangkaian proyeksi mengerikan menyapu dalam sekejap, mendekati Soul Burial Abyss. Ledakan, salah satu keinginan mengerikan dari jurang maut itu adalah yang tercepat dan turun secara tiba-tiba. Kekuatan jalan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas Soul Burial Abyss, berubah menjadi pupil vertikal merah tua yang besar, menatap ke bawah dengan dingin dan kejam. Itu, mata jurang. Ekspresi penguasa domain hukuman penjara berubah drastis, dan jantungnya hampir berhenti. Mata jurang adalah perwujudan kehendak langit dan bumi jurang, melambangkan kedatangan dan tatapan dewa utama jurang. Jelaslah bahwa seorang kuat setingkat Dao Lord telah tiba di dekat Soul Burial Abyss dan menunjukkan kekuatannya. Yang lebih mengejutkan lagi sang penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya adalah di kejauhan, beberapa aura yang sangat menakutkan tengah merobek kehampaan dan mendekat dengan cepat. Hahaha, aura Master Dao Jiwa, dia benar-benar belum mati. Setelah bertahun-tahun, dia masih bisa dibangkitkan. Suara-suara terkejut dan ragu bergema di antara langit dan bumi. Suara-suara dingin itu bagaikan guntur, mengguncang seluruh jurang pemakaman jiwa.
Paman Qin, ada yang tidak beres, ada orang kuat yang datang. Wajah Monianli sedikit berubah, dan tatapannya tajam ke arah langit. Fang Muring juga mengangkat kepalanya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Dengan melakukan ini, mereka benar-benar terekspos di bawah mata makhluk kuat setingkat penguasa Dao Abis lainnya. Selain itu, selama para penguasa spiritual dan yang lainnya merasakan apa yang telah dilakukan Qin Chen di wilayah inti penguasa penghancur sebelumnya, mereka pasti akan menebak banyak hal. Kalau begitu, apakah tindakan mereka sebelumnya akan menimbulkan masalah dalam menyelamatkan Dewa Dunia Bawah? Jika itu yang terjadi, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Memikirkan hal ini, Fang Muring tiba-tiba merasa sangat gelisah. Muling, jangan khawatir, aku punya rencana. Merasakan kekhawatiran di hati Fang Muring dan Monianli, Qin Chen tak kuasa menahan senyum dan berkata melalui transmisi suara. Bagian dari rencana, keduanya tercengang. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku menyelamatkan Master Dao Jiwa ini? Qin Chen tersenyum, meskipun Master Dao Jiwa ini sangat kuat, aku menyelamatkannya karena alasan lain. Ada rencana lain. Fang Muring tertegun. Aku mengerti. Mata Monianli berbinar. Paman Qin, kau memang jauh lebih berkuasa daripada ayahku. Kau sangat penuh perhitungan. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, kegembiraan langsung muncul di wajah Monianli. Penguasa domain hukuman penjara dan yang lain di sampingnya semua tampak tercengang, apa yang dipahami lelaki kecil ini sekarang. Tepat saat semua orang terkejut. Hahaha, Soul Master, ternyata kau. Beraninya kau hidup kembali. Pada saat ini, sesosok raksasa yang terbungkus api darah tiba-tiba muncul dari celah jurang dengan suara dingin. Penguasa jurang maut, penguasa neraka darah. Matanya dingin saat dia menatap Soul Master di bawah. Saat itu, dia adalah salah satu orang kuat yang mengepung Soul Master. Raja Iblis Penjara Darah, murid Master Dao Jiwa mengecil dan tatapannya dingin. Beraninya kau memanggil Master Dao Jiwa dengan namanya. Kau sedang mencari kematian. Tanpa menunggu penguasa Dao Jiwa berbicara, Qin Chen sudah melayang ke angkasa, menatap langsung ke penguasa Iblis Penjara Darah, dipenuhi amarah dan kemarahan bersambung.